Oke, sekarang kita akan masuk ke materi mengenai pola penjualan properti, di mana kita pada video kali ini kita akan belajar mengenai pola penjualan properti dengan metode gathering, di mana ini adalah salah satu metode penjualan properti yang paling powerful dan ramah bagi pemula juga. Nah, jadi ada pola penjualan properti di mana namanya adalah gathering customer, di mana metode yang dilakukan dalam strategi berjualan properti ini itu mengumpulkan dan menghadirkan semua calon konsumen di dalam suatu waktu, di dalam suatu tempat gitu ya, yang dihadiri oleh ratusan hingga ribuan orang sehingga memberikan potensi closing yang lebih besar. Jadi tempatnya itu bisa aja di hotel, di ruang serbaguna, di proyeknya sendiri, kalau misalkan memang nanti menggunakan tenda gitu misalkan gitu. Nah, ini menggunakan metode ini potensinya closingnya itu lebih besar dibandingkan metode yang lainnya. Nah, bagaimana workflow-nya, bagaimana dari awal Anda iklan sampai nanti closing, polanya seperti apa, ini kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama tentunya Anda harus beriklan dulu, baik secara online maupun secara offline. Online itu bisa jadi Anda posting-posting status di WhatsApp, di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Yang yang online gitu ya, bisa juga di marketplace jual beli online, atau yang di properti misalkan rumahcool.com, rumah.com, 99.co, dualo.com dan lain sebagainya, atau di Kaskus ya, itu bisa juga itu secara online yang memang menggunakan internet gitu ya di dunia digital, ataupun secara offline misalkan Anda ke tetangga-tetangga yang mungkin berminat investasi di properti atau tertarik gitu ya, kemudian pas saat ngopi-ngopi gitu misalkan, atau misalkan pas kumpul-kumpul teman kantor dan lain sebagainya, itu Anda bisa lakukan secara offline juga. Nah, ketika ada yang tanya-tanya, itu yang tanya-tanya lebih lanjut itu bisa masuk kategori sebagai peminat. Nah, di mana Anda tugasnya di sini adalah mengedukasi peminat tentang keunggulan gathering, kenapa sih harus ikut gathering, kenapa harus membeli pada saat gathering, kenapa tidak pada saat yang lainnya. Ini Anda edukasi terus sampai mereka berminat untuk mengikuti gathering tersebut. Nah, ketika mereka mengikuti gathering tersebut, atau mungkin Anda store saja data peminatnya, itu mereka akan diinformasikan dan akan nanti membeli yang namanya NUP, mendaftar yang namanya NUP atau nomor urut pemesanan sebagai komitmen kehadiran calon konsumen ke acara gathering nanti. Nah, jadi untuk antisipasi terjadinya pemilihan unit, karena kan dalam gathering itu dikumpulkan dalam satu waktu itu ratusan hingga puluhan hingga ratusan orang ya, dikumpulkan dalam satu tempat dan satu waktu. Nah, tentunya ketika nanti saatnya pemilihan unit, jika tidak diatur dengan sistem yang baik, akan terjadi kerusuhan, ricuh, mana yang duluan gitu ya. Kita pun dari sisi konsumennya bingung, dari sisi developernya juga bingung gitu. Makanya diberlakukan yang namanya NUP ini, di mana NUP awal itu berhak memilih unit duluan. Jadi misalkan NUP-nya 10, nomor 10 gitu ya, itu dia bisa berkesempatan memilih unitnya duluan dibanding yang memegang nomor urut NUP itu 40 atau 50 gitu. Nah, seperti itu seterusnya hingga nanti habis pemanggilan NUP-nya. Nah, kemudian NUP ini juga berfungsi sebagai tiket gathering. Jadi acara gathering yang kita selenggarakan itu tidak untuk sembarangan orang, hanya orang-orang yang memiliki NUP saja yang bisa mengikuti dan duduk di acara gathering, serta mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya seperti makan dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang memegang NUP ini gitu. Itu sebagai filter kita mana buyer-buyer yang memang sudah serius untuk membeli unit atau berinvestasi di proyek tersebut. Jadi NUP ini sifatnya kewajiban gitu, bisa dimiliki calon buyer sebagai syarat untuk mengikuti acara gathering. Nah, lanjut ke acara gatheringnya, itu dilaksanakan dengan pemaparan proyeknya pada saat gathering itu, atau dilakukan yang namanya selling on the stage, melakukan penjualan di panggung gitu ya. Jadi ada edukasi-edukasi mengenai keunggulan proyek, bonus-bonusnya, promo-promonya dan lain sebagainya, itu dilakukan di saat acara gathering nanti. Nah, kemudian setelah gatheringnya selesai, nanti akan dikeluar namanya hasil gathering, di mana apakah calon peminat yang Anda storekan itu memilih unit atau lanjut di pada saat gathering tadi gitu ya, gathering sebelumnya gitu. Dan kemudian ketika buyer tersebut sudah take unit atau sudah memilih unit secara keseluruhan, maka Anda berhak akan komisi yang dicairkan ke rekening Anda.
Nah, ini adalah dokumentasi-dokumentasi mengenai acara yang kita lakukan, gathering yang kita lakukan. Kita sudah melakukan ini dari tahun 2016 sebelum pandemi hingga tahun 2002 kemarin setelah pandemi ya. Sekarang sudah dicabut pandeminya, PPKM-nya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai kesempatan kita juga untuk bisa closing massal di saat gathering nanti. Nah, sebelum pandemi itu kemarin kita bisa melakukan beberapa prestasi pada saat acara gathering, yaitu di Parung Panjang kita pernah menjualkan 200 plus unit per harinya. Sehari dalam satu hari di Bandung ada 225 unit per hari. Kemudian di Bekasi 100 plus juga per hari, di Bogor ada 100 juga. Kita pernah keluar Pulau Jawa juga, yaitu di Palu 200 unitan juga satu hari. Dan kemudian di Semarang di luar Jabodetabek juga di 100 unit sehari. Dan kemarin terakhir kita juga ada mengadakan gathering di Bandung Raya dengan prestasi 70 unitan cash dalam waktu sehari booking pada saat gathering tersebut. Nah, kita akan membicarakan mengenai keunggulan gathering pada sekarang ini gitu. Kita bicara dari sisi bayarnya dulu. Mengapa sih bisa closing massal pada saat gathering? Kenapa sih konsumen lebih lebih mudah closing saat metode gathering ini dibandingkan saat metode survei lokasi? Setidaknya ada beberapa alasan. Nah, di mana saya sudah rangkum alasan utamanya, di mana kita bisa rangkum ke 3 alasan ini, kerucutkan ke 3 alasan ini. Yaitu yang pertama adanya faktor trust, bisa ketemu langsung dengan developernya. Di mana ketika dengan metode yang lainnya, dengan metode survei lokasi misalkan, itu nggak bisa langsung ketemu dengan developernya. Paling-paling hanya ketemu dengan marketingnya, marketing in-house-nya, atau paling mentok itu adalah manajer marketingnya. Itu pun nggak selalu dan hanya situasional saja. Nah, sementara ketika gathering itu bisa langsung ketemu dengan developernya, langsung tahu dengan siapa nih transaksinya gitu. Jadi akan menimbulkan faktor trust dari kesempatan tersebut. Kemudian yang kedua ada faktor scarcity. Unit yang dijual itu lebih sedikit dibandingkan peminat yang mau beli. Nah, misalkan nanti yang digatheringkan nanti ada misalkan 60 sampai 70 unit misalkan. Nah, sementara yang datang itu kita harapkan di angka 100-an unit atau 100-an peserta NUP ataupun 200-an orang gitu. Nah, di mana itu akan membuat faktor scarcity namanya. Jadi ketika orang nanti pikir berkali-kali ketika mau booking unit pada saat itu, maka mereka akan berpikir, wah ketika nanti nggak booking, maka sudah pasti akan kehabisan gitu. Akan kehabisan karena nggak ada kesempatan lainnya. Maka dari itu mereka buru-buru booking pada saat gathering tersebut. Kemudian satu lagi ada yang namanya faktor urgensi. Jadi ada promo khusus yang hanya diberikan pada saat gathering saja. Jadi ketika konsumen memilih untuk tidak melakukan booking pada saat gathering, maka promo khusus tersebut tidak akan dia dapatkan. Walaupun dia bisa membeli misalkan pada saat di luar gathering, maka dia nggak akan mendapatkan promo khusus yang memang berlaku pada saat gathering saja. Jadi itulah 3 faktor utama mengapa orang lebih mudah booking unit atau take unit pada saat gathering konsumen. Nah, kemudian kita bicara dari sisi marketingnya, dari sisi kitanya, dari sisi Andanya. Mengapa lebih mudah jualan pada saat gathering? Nah, mengapa marketing? Bahkan marketing yang pemula sekalipun itu bisa closing lebih banyak dengan cara yang lebih mudah menggunakan metode gathering. Jadinya sudah lebih banyak, lebih mudah juga pula gitu ya. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, yang pertama itu karena memang pekerjaannya tuh hanya tinggal sebar copywriting plus konten yang sediakan saja. Jadi kita akan menyediakan konten-konten copywriting yang akan kita berikan, dan itu Anda akan harus disebar pada saat itu juga ya gitu. Sebisa mungkin, sesering mungkin gitu Anda sebarkan. Nah, itu tinggal copy paste aja, ibaratnya bahasa kerennya tinggal copy paste aja. Anda sudah bisa nanti kontennya diposting, kemudian kalau misalkan ada tertarik, Anda bisa mendapatkan peminat dan store peminatnya di alamat ini, bit.ly/store peminat CSP. Nah, ketika itu Anda sudah bisa menyaturkan peminatnya. Kemudian Anda juga tidak perlu handling yang terlalu aneh-aneh atau yang tidak dikuasai Anda. Misalkan spesifikasi rumah atau pajak-pajaknya seperti apa, perhitungan kreditnya seperti apa, bonus-bonusnya seperti apa. Anda kalau misalkan nggak mengerti ini, nggak perlu handlingnya aneh-aneh gitu. Kalau misalkan dengan metode gathering ini. Dan yang ketiga tentunya yang paling enak juga salah satunya yaitu dibantu edukasi oleh tim developer. Jadi ketika Anda menyetorkan data peminat ke setor peminat ini, maka itu otomatis akan diedukasi juga oleh developer juga. Edukasi secara terpusat satu arah gitu ya. Jadi developer akan mengirimkan email, mengirimkan WhatsApp ke konsumennya, calon konsumennya untuk mengarahkan ikut gathering, untuk mengarahkan booking unit dan lain sebagainya. Jadi dibantu terus oleh edukasi developernya. Jadi Anda tinggal menyetorkan data saja gitu.
Nah, inilah tiga hal yang membuat Anda sebagai marketing pemula pun mudah memasarkan proyek ini, karena memang disupport penuh oleh tim developer dan juga tinggal copy paste saja bahan-bahan promosi yang Anda lakukan di berbagai macam platform digital Anda. Gitu. Nah, kemudian tadi saya sudah bilang kenapa sih nggak bisa handle yang aneh-aneh gitu ya. Karena ada kata kunci ajaibnya, ibaratnya seperti itu gitu. Kata kunci ajaib yang membuat ketika orang memasarkan pada saat acara gathering ini, itu nggak perlu handling yang aneh-aneh. Nah, yaitu adalah semuanya akan dijelaskan secara lengkap pada saat acara gathering. Jadi kalau mereka nanya aneh-aneh, calon bayar nanya aneh-aneh, tinggal dikasih tahu, diberikan edukasi, keunggulan-keunggulan pada saat acara gathering, keunggulan-keunggulan pada saat membeli unit pada saat acara gathering, promo-promo khusus, juga promo-promo yang bisa dilewatkan, misalkan dia nggak ikut gathering atau melakukan pembelian di luar gathering. Nah, itulah materi mengenai pola penjualan properti dengan metode gathering ini. Jadi teman-teman sekalian, memang dengan penjualan gathering ini adalah penjualan yang paling mudah, khususnya bagi pemula yang memang belum mengetahui tentang istilah-istilah properti dan juga yang belum mengetahui tentang product knowledge-nya secara baik dan benar. Ini momen, ini kesempatan, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di video berikutnya.